Saudara para pengusaha pemilik perkantoran di Jakarta dan juga sejumlah daerah yang masuk dalam kategori non-esensial dan non-kritikal di Tenggarai masih mempekerjakan pegawainya di masa PPKM darurat dalam beberapa hari terakhir ini yang dipantau oleh tim atau dari tim gabungan yang dilakukan razianya oleh Pemda-Pemda setempat. Bagaimana sebenarnya penerapan dan pengawasan pemberlakuan PPKM darurat di sektor-sektor tersebut, khususnya untuk perkantoran dan kategorinya. Kita segera bahas, sudah bergabung secara daring, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, kemudian ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani, dan analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Mas Rian Nugroho. Selamat pagi, Mas Rian, Mas Haryadi, dan juga Pak Wakil Gubernur. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, Pak Emil hanya bisa satu bagian saja di kesempatan pagi hari ini. Jadi saya kepingin tahu warga Jawa Timur kebetulan yang juga mungkin menyaksikan kita pada pagi hari ini. Evaluasi dari PPKM darurat beberapa hari terakhir, Jawa Timur ada kenaikan yang cukup signifikan dan masuk lagi 20 kabupaten dari 38 kabupaten di Jawa Timur masuk lagi dalam kategori merah untuk penyebaran COVID-19. Apa yang terjadi, Pak Wagub? Ya memang ini sudah terdeteksi dengan peningkatan kasus yang terjadi hampir di seluruh penjuru Jawa Timur. Begitu. Jadi memang kita ketahui bahwa sekarang COVID nggak bisa dipilah-pilah wilayah lagi ya. Sudah local transmission sudah sangat tinggi. Itulah sebabnya langkah yang paling darurat, ya saya ulangi, langkah paling darurat yang diambil, bukan langkah paling gampang, bukan langkah paling enak, tapi langkah paling darurat yang diambil memang melakukan rekayasa lalu lintas untuk bisa meminimalisir mobilitas masyarakat. Nah, kan pertanyaannya kadang-kadang, emangnya COVID nggak lewat jalan protokol gitu? Bukan demikian, tetapi ini mengurangi kemudian minat masyarakat untuk keluar rumah kecuali benar-benar mendesak, gitu. Nah, memang tentu ada eksesnya yang sedang kita pikirkan. Misalnya, bagaimana dengan mereka yang benar-benar harus pergi untuk urusan mendesak, tetapi akhirnya tertahan kemacetan misalnya gitu ya. Nah, inilah pembenahan yang terus kita amati dari hari ke hari. Itulah sebabnya kalau ada masyarakat kemudian komplain, padahal kita ngelihat di rumah sakit ini sudah sangat serius kondisinya. Saya ke rumah sakit di Madiun, di Sudono, 24 pasien belum dapat tempat gitu ya. Itu bayangkan rasanya. Tapi kemudian ada yang komplain, Pak macet gitu. Rasanya kan nggak. Tapi kita tetap harus sebagai pemerintah harus tetap punya persistence ya, punya ketahanan untuk kemudian menjelaskan kepada masyarakat gitu. Tidak kemudian serta-merta menihilkan apa yang jadi concern, karena apalagi kalau alasannya mencari nafkah, tentu kita punya empati. Tetapi situasinya di satu sisi sebagai seorang yang mangku jabatan kita harus pikirkan nyawa orang. Bagaimana nih yang paling mendesak, rumah sakit tidak bisa terus nih dibanjiri gitu. Di hilir kita tambah tempat tidur, rekrut relawan tenaga kesehatan. Tapi dari hulunya terus terjadi kasus, itu tentu sangat berat sekali, Pak. Ya, dimengerti. Karena tadi malam dalam program Satu Meja di Kompas TV, 3 gubernur, Pak Kang Emil, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan juga Ganjar Pranowo, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur juga mengalami hal yang sama. Karena dalam PPKM darurat, masyarakat harus mengerti 3T-nya, terutama tracing-nya ditingkatkan, sehingga makin banyak yang ketahuan, bahkan sampai tingkat RT RW. Kemudian pembatasan atau mobilisasi masyarakat ini memang menjadi kunci salah satu untuk menekan penyebaran COVID-19. Nah, PPKM darurat untuk mencoba menahan mobilisasi ini di Jawa Timur, 3 gubernur tadi malam di Satu Meja juga mengatakan masih mengalami kendala-kendala. Jawa Timur juga begitu, Pak Emil, masih banyak masyarakat yang harus bekerja kantornya. Nah, ini yang nanti sebentar lagi kita akan obrolkan begitu. Ini masih terjadi juga di Jawa Timur. Ya, jadi di Jawa Timur memang karakter ekonominya sangat berbeda dengan DKI Jakarta. Gitu. Memang kita ada 38 kabupaten kota. Ada yang rata-rata kalau secara ekonomi itu sekitar setengah angkatan kerjanya itu di pertanian kalau di daerah kabupaten ya.
Tapi kecuali kalau mungkin di Surabaya, di Gresik, Sidoarjo itu industri. Industrinya yang besar. Ekonomi Jawa Timur tuh yang terbesar di industri, 30% PDRB kita ditopang oleh industri. Dan industri ini tentunya industri yang kemudian saling kait-mengkait gitu. Misalnya industri plastik menjadi kemasan untuk industri makanan minuman yang menjadi bahan konsumsi masyarakat. Kita nggak mau tiba-tiba kemudian di jejaring retail tiba-tiba lemarinya kosong karena pabriknya tutup operasi gitu ya. Nah itu akan menimbulkan signal kepanikan bagi masyarakat. Jadi memang kita harus melihat kalau secara komposisi klaster perkantoran itu ada tapi belum tentu mendominasi resikonya. Namun demikian kita tetap semalam ada rakor, menyusul rakor dengan Bapak Menko Marves. Ada semacam reminder ya kepada beberapa daerah yang berdasarkan pemantauan dari Google Mobility, Facebook Mobility, kemudian juga Google Light melihat lampu pada malam hari. Ada beberapa daerah yang disoroti kurang berkurang. Jadi sekarang ini tolok ukurnya pusat gampang lihat gitu, sepi nggak gitu. Kalau masih rame, nah makanya segala hal dilakukan supaya cepat sepi gitu. Nah ini yang kemudian menjadi direktif dari pusat yang kita jalankan karena sudah jadi strategi nasional. Nah oleh karena itu kalau mau cepat sepi, apa nih pemicunya, triggernya akan beda-beda. Ya, kalau di Jawa Timur pemicunya kadang-kadang alun-alun sudah ditutup belum, ya kemudian warung makan, warung kopi ini nggak masalahnya ada 200.000 lebih RT di setiap pojok itu kadang ada warung makan. Dan sekali satu warung makan di Lumajang Pak Bupati kemarin lusa melakukan random swab antigen di warung-warung makan yang melanggar. Jadi bukan hanya di warning tetapi juga di swab antigen acak ya. Ternyata hampir di setiap warung 1 atau 2 ada loh yang reaktif. Walaupun belum tentu PCR-nya positif. Tapi sekarang aturan Kemenkes itu sudah direcognize sebagai angka konfirmasi gitu. Jadi ini juga yang menyebabkan angkanya kemarin melonjak ke 2.500 gitu. Dimengerti. Inilah yang semua sedang dilakukan oleh para kepala daerah termasuk juga Pak Emil dan Bu Khofifah di Jawa Timur. Nah, untuk menekan mobilitas, di mana kemudian tadi malam sekali lagi di satu meja para gubernur dari 3 provinsi DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah juga mengatakan masih ada perkantoran yang meminta karyawannya masuk. Ada upaya Mas Haryadi untuk berkoordinasi lagi nanti dengan para pengusaha agar bisa lebih membantu lagi mobilisasi ini betul-betul lebih ditekan lagi. Kalau nggak bisa 100% mobilisasinya ini ditahan di semua provinsi, terutama Jawa Bali dulu, walaupun sekarang sudah meningkat keluar Jawa dan Bali, ini akan dilakukan. Sudah terjadi, Apindo sudah dikontak oleh pemerintah, oleh Pemprov. Bagaimana situasinya sekarang, Mas Haryadi? Ya, sementara ini kami belum ada koordinasi, Mas Bayu. Kemarin memang ada komunikasi dengan Kemnaker, dengan Dirjen PHI, di Pembinaan Hubungan Industrial yang menyampaikan untuk bagaimana kita menentukan untuk sektor esensial dan kritikal. Nah, saya sampaikan kalau kita berbincang tripartit mengundang serikat pekerja menentukan sektor itu rasanya kurang pas. Lebih baik pemerintah saja segera tentukan mana saja yang esensial dan kritikal supaya tidak ada perbedaan persepsi di lapangan. Nah, kemarin waktu Pak Gubernur Anies melakukan sidak kemarin kan ada yang live equity live ya. Nah, itu kan sebetulnya masuknya sektor jasa keuangan. Harusnya dia di esensial gitu. Jadi ini yang perlu kita sama-sama satukan persepsinya, Mas, karena bisa juga pemerintah daerah nanti melihatnya bisa rancu. Nah, ini juga pemahamannya mesti sama begitu, Mas. Yang namanya sektor keuangan itu apa saja itu sebetulnya di dalam keputusan pemerintah itu cukup clear juga ya. Nah, itu nanti yang kita dan ini kan sebetulnya sudah ada sejak PSBB dulu kan ya. Betul nggak, Mas Haryadi? Iya, betul. Oke, jadi pemahaman ini hanya dikonkretkan saja, diyakinkan saja sehingga semua dalam satu pemahaman yang sama. Oke. Betul ya. Oke, mudah-mudahan ini cepat terjadi. Kalau perlu Apindo bisa juga proaktif lah, Mas Haryadi, agar kemudian bisa cepat selesai dan kemudian semua bisa bergerak dalam satu arah yang sama. Betul. Kalau di perkantoran rasanya mudah-mudahan sih ini ya kemarin pasti ada hikmahnya dengan sidak itu, jadi semua orang aware, Mas.
Justru yang sekarang kita lagi repot itu yang ekspor, Mas. Karena ekspor itu permintaannya mereka mintanya 100% untuk masuk gitu, padahal hanya boleh 50%. Nah ini juga kendala karena terkait dengan tenggat waktu ya. Ini juga mohon perhatian pemerintah bagaimana jalan keluar ini. Oke, terbayang. Nah mudah-mudahan hal semacam ini bisa cepat terjadi koordinasi. Pun begitu, Mas Rian, Anda terus mengamati bersama teman-teman bagaimana kebijakan ini terus diupayakan. Kita sudah lihat Senin, Selasa, Rabu lah. Dan hari ini saya berangkat ke studio juga, saya rasa untuk Jakarta seperti kalau sudah mulai berkurang atau lebih sepi, seperasaan saya dalam penglihatan saya berkendara dari rumah menuju ke studio ini di Jakarta, sudah mulai lebih sepi lagi. Tapi tim kami di beberapa titik penyekatan masih melihat antrian dari Depok yang mau ke Jakarta disekat di kawasan namanya Lenteng Agung, itu masih cukup terjadi antrian. Saya berpikir saja sebagai orang awam, Mas Rian, tampaknya sudah banyak teman-teman saya yang kantornya di WFH kan, harus bekerja dari rumah. Nah ini siapa sih yang tetap mencoba datang atau apa dan segala macam ini sekarang kita bisa kategorikan siapa? Kalau hari Senin, Selasa, oke, masih ada kantor yang mungkin harus segera diingatkan, media membantu, semua pihak membantu. Dalam beberapa hari terakhir ini ternyata belum terlalu signifikan turunnya. Tadi malam Mas Anies, Pak Ridwan Kamil mengatakan target 50% mobilisasi terjadi di provinsi itu ternyata baru belasan persen, 13-15%. Jadi belum terlalu signifikan. Apa yang terjadi, Mas Rian? Siapa yang masih bergerak ini? Tanpa ingin menyalahkan siapa-siapa, tetapi nanti harus dihimbau lebih kuat lagi mungkin. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Anies tadi malam. Sekarang daruratnya jangan berpikir yang lain-lain. Kita berpikir kemanusiaan. Sudah banyak yang meninggal dunia karena nggak bisa ke rumah sakit. Kita ingin menekan tingkat okupansi di rumah sakit agar yang darurat, yang gawat bisa segera ke rumah sakit. Mas Rian. Pertama, kalau berhubungan dengan siapa, itu pasti mereka yang hidupnya itu day by day. Jadi bukannya gajian mingguan, bulanan. Kedua, ini kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Pak Aryadi adalah mereka yang industri ekspor yang itu memerlukan pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan. Nah untuk yang kedua ini, saya punya kawan di Vietnam, dia cerita. Di Vietnam itu mereka justru punya cara di mana para pekerja itu nggak pulang dari rumah ke kantornya atau di pabriknya. Justru pabrik itu menyediakan tinggal di pabrik. Jadi mereka nggak pulang. Jadi dengan demikian mereka tetap produktif. Mobilitas jadi tetap berkurang ya, oke. Nah, jadi mobilitas nggak ada, tetapi mereka produktif. Nah ini harus ini pemerintah saya kira perlu melihat cara. Jadi sekarang pemerintah nggak boleh bilang tidak boleh, tapi dibantu. Bagaimana cara? Jadi menurut saya nanti kalau boleh dibolehkan. Di mana pabrik-pabrik beroperasi tapi pekerjaan nggak usah pulang, dikasih tinggal di sana, dikasih makan di sana, dan dipantau di sana. Itu lebih mudah lagi. Jadi dengan demikian kita mau merubah yang namanya kriteria. Karena kriteria kemarin kita itu agak menurut saya sih perlu didapatkan lagi lah. Kemudian yang ketiga, problem kita selama ini tuh kita selalu menggunakan sosialisasi kebijakan. Hemat saya sebagai pengajar public policy, ini yang keliru. Kita itu harusnya mengkomunikasikan kebijakan. Sosialisasi ibarat perintah. Nah, seharusnya kebijakan yang bagus ini dikomunikasikan setidaknya 2 minggu sebelumnya. Kenapa? 2 minggu sebelum ini kita udah tahu bornya naik terus. Tapi karena pemerintah kurang mampu atau mendapatkan masukan dari pakarnya kurang bagus, maka katakanlah kalau nggak salah hanya 2-3 hari setelah diumumkan dilaksanakan. Nah ini masyarakat terkejut. Kenapa seperti itu? Ada produk-produk yang perlu proses 1 minggu atau 2 minggu, tiba-tiba kolaps karena dikasih waktu 2 hari. Nah ini yang terjadi, pemerintah kita perlu dibantu agar kita punya kebijakan itu ada 4 level. Level strategis, level kritis, level pandemik, dan ekstinsi. Kita level kebijakannya nomor 3, tapi kita mesti menggunakan kebijakan polanya masih nomor 1 atau bahkan kurang lagi. Nah, hal lain lagi adalah masalah yang namanya branding ya. Pak Jokowi mempunyai yang namanya prinsip kebijakan rem dan gas. Hemat saya, kita tuh orang Indonesia lebih gampang ngetiketnya. Jadi kalau punya kebijakan rem, buat aja sebuah diksi. Rem itu adalah setelah direncanakan, dieksekusi, dimonitor. Rem itu. Gas, kalau punya gagasan, diatur, disinkronkan. Tadi saya mendengar Mas Haryadi agak galau juga loh. Ternyata teman-teman belum diaturkan. Sinkronisasi bukan sinkronisasi antara pemerintah
baik antar sektor atau pusat daerah, tapi juga antara pemerintah dengan pelaku bisnis dan yang lainnya. Jadi gas dan rem buat aja semacam silogisme sehingga semua orang tahu this is the basic policies and action for everybody. Ya, baik. Gagasan-gagasan menarik, Mas Rian ya. Pak Emil, Pak Wagub, Anda di lapangan dan saya meyakini betul semua kepala daerah dari tingkatan provinsi sampai ke kota sekarang sedang berjibaku dengan seluruh timnya untuk menekan mobilitas ini. Tadi ada gagasan-gagasan semacam itu. Apakah kemudian Jawa Timur misalnya dengan tingkat yang makin naik, semua provinsi sebetulnya naik, ini sudah diprediksi. Ketika lockdown dilakukan atau apalah namanya PPKM darurat untuk Indonesia, ini akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Di mana-mana terjadi itu. Mudah-mudahan masyarakat mengerti. Tapi kita harus segera menurunkannya dengan diam di rumah. Apakah usulan-usulan dari Jawa Timur misalnya, yang ketika koordinasi dilakukan bersama para menteri termasuk dengan Presiden, ini terbuka untuk dilakukan karena masing-masing daerah punya spesifik yang berbeda-beda begitu, nggak bisa satu kebijakan diterapkan di semua daerah. Nah, Pak Wagub, ini bisa terjadi selama ini koordinasi dalam setiap hari PPKM darurat dilakukan evaluasi dan kemudian diterapkan lagi. Bagaimana ini selama ini berjalan dengan situasi yang masih dalam suasana kritikal menurut saya, masih kritis kita ini. Tapi semua bisa berjalan, gagasan-gagasan termasuk dari Pak Rian nanti bisa disampaikan. Pak Wagub. Baik, ini juga nyambung dengan kepakarannya Pak Rian ya. Di dalam public policy itu kalau saya sering menyebut ada namanya proximity. Jadi seorang kepala desa akan lebih peka terhadap isu-isu lokal di desa itu ketimbang camat, ketimbang bupati. Dan kepekaan itu tergabung misalnya kepala desa, kalau dia tegas dia takut nggak dipilih lagi sama warganya. Makanya di Magetan kalau ada hajatan izinnya ditarik, bukan lagi kades yang ngasih izin tapi bupati, supaya nggak ada ewu pakewu gitu. Sebenarnya udah bagus ini dalam konteks pemerintah pusat itu ya, pemerintah nasional itu mengambil policy yang tegas gitu. Karena kalau dulu pelajaran dari PSBB, karena itu menjadi diskresi dari local government, proximity terhadap stakeholder ini membuat kemudian kebijakan ini gampang sekali digoyang-goyang. Nah, cuman pertanyaannya apa yang terjadi hari ini? Kita sudah dapat instruksi jelas, ada Jaksa Agung, Mendagri, Kapolri, dan juga Pak Menko Marves menyampaikan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada ruang diskresi, jalankan, laksanakan, amankan. Cuma 2 kata itu. Namun yang terjadi hari ini justru ada sebuah pelaksanaan, istilahnya ada sebuah improvisasi pelaksanaan. Bukan mengurangi, tapi justru menambah menunya. Misalnya, aglomerasi itu boleh. Dari Platwe, dari Gresik, dari Sidoarjo, boleh ke Surabaya untuk perjalanan rutin. Gitu. Nah, tetapi akhirnya setelah dilihat, ternyata setelah dibeginikan, masih aja perjalanan tinggi, maka dilakukan rekayasa lalu lintas. Dan itu hak dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur untuk melakukan itu. Nah, ini maksud saya, disinilah ruang-ruangnya itu adalah ruang improvisasi itu terjadi kearifan lokal. Tetapi letterleh terhadap instruksi Mendagri 15/2021 itu tidak untuk dirubah-rubah gitu. Karena kalau begitu tentu jadi sulit untuk menjalankan national strategy. Jadi ini koridornya, kemudian bagaimana translate menjadi sebuah pengurangan mobilitas yang termonitor tadi seperti katanya Pak Rian tadi, rencanakan, eksekusi dan monitoringnya gitu. Itu yang paling penting. Jadi sekarang eksekusi dan monitoring dilakukan tidak nunggu 5 hari, tiap hari. Pertanyaannya tadi, Mas Bayu mengatakan kasus akan naik. Naiknya begini, naiknya bukan kausalitas. Tetapi ini adalah efek dari gitu. Kasus hari ini adalah efek dari tindakan 7-10 hari yang lalu gitu. Bahkan sekarang Euro katanya, itu di Eropa stadion bebas buka pada nonton nggak pakai masker. Tapi saya mulai lihat artikel di Eropa ternyata mulai ketemu orang yang ketularan gara-gara habis datang ke stadion gitu ya. Mulai muncul concern di Eropa. Jadi berkaitan dengan berlangsungnya sepak bola Euro kan di sana ya. Jadi tindakan kemarin. Nah, tindakan hari ini diharapkan menurunkan. Tetapi mungkin tahap pertama kayak dulu PSBB, mungkin pertanyaannya, Pak masih naik kasusnya? Iya, tapi mungkin kalau nggak ada PSBB naiknya bisa begini. Gitu. Tetapi karena PSBB jadi agak begini. Nah, tapi sekarang ini mission kita bukan hanya begini, bukan hanya naik, bukan hanya landai, turun. Gitu. Karena Pak Wagub, siap.
Ya, sedikit maaf, berarti masih on the right track apa yang terjadi di Jawa Timur ini. Bagi warga Jawa Timur tetap tenang, jangan panik karena semua masih dalam kondisi on the right track oleh Pemprov terutama yang terus berkoordinasi dengan kabupaten sampai ke kota. Begitu, Pak Emil? Saya kalau mengatakan on the right track, terus terang ada ruang evaluasi yang cukup signifikan. Semalam Pak Pangdam sudah petakan nih dari 7 kabupaten kota, oh yang ini patrolinya kurang, oh yang ini tindakannya kurang. Walaupun sebenarnya sampai hari ini dari sejak awal sudah ada 1 juta lebih penindakan. Bahkan ada 12 tempat usaha ditutup, kemudian 200 juta lebih denda yang sudah kita dapatkan gitu. Jadi inilah yang kemudian tetap menjadi ruang tiap hari dievaluasi gitu. Karena ya itu tadi, ini ada cost-nya gitu. Pak Haryadi tentu merasakan betul cost-nya. Kami kerja keras betul tiap hari, malam-malam selalu evaluasi lagi supaya besok kita bisa lebih efektif gitu. Tujuannya supaya ini jangan berkepanjangan. Ya, dengan Apindo misalnya yang mumpung hari ini, pagi ini ketemu dengan Pak Haryadi, ada yang ingin disampaikan Pak Emil dalam kaitan apa saja kerjasama yang mesti diperkuat, koordinasi apa saja yang mesti diperketat antara pemerintah provinsi dengan para pengusaha di daerah yang saya tahu ini bukan hal yang mudah begitu karena berkaitan dengan ekonomi, kehidupan masyarakat. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi dan memperbaiki sambil terus mencoba yang terbaik bagi PPKM darurat untuk masa kritikal pandemi kita di Jawa Timur terutama, Pak Wagub? Ya, saya rasa Pak Haryadi tadi juga sudah menyampaikan sebenarnya pengusaha-pengusaha ini ingin mensupport gitu, walaupun ya hatinya juga tentunya ya prihatin gitu ya. Nah dan ya tentunya kita bisa komunikasi ini berjalan lah dengan Apindo di Jawa Timur ya. Walaupun kita baru berduka ya Pak Arief Harsono berpulang, tetapi ini terus berjalan dengan baik. Cuman kita mengatakan gini, kalau Pak di Jawa Timur itu dominan pabrik manufaktur. Nah manufaktur itu memang boleh beroperasi produksinya. Nah kantornya, nah ini yang kita perlu cek, kantornya sendiri disuruh sampai bahkan cuma 10% kalau yang esensial, kalau nggak salah Pak Haryadi ya. Kemudian kalau yang kritikal boleh sampai 25 atau 50% yang di kantornya gitu. Jadi bukan berarti manufaktur juga tidak terdampak. Nah disinilah kesulitan, kadang-kadang ada kesulitan interpretasi, itu yang kita buka jalur komunikasi dengan melalui Disperindak dengan para pemilik pabrik terutama, pemilik pabrik di Jawa Timur. Oke, Mas Haryadi ada tanggapan berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengurangi ini semua? Singkat. Ya. Jadi yang jelas bahwa dari kami sepenuhnya mendukung langkah-langkah pemerintah untuk PPKM darurat ini. Hanya memang kita memerlukan persepsi yang sama ya, supaya nanti di lapangannya itu tidak terjadi bias. Setuju. Dan yang memang yang sekarang yang masih mengganjal di kami itu adalah yang kegiatan ekspor, Mas Bayu. Ini yang repot karena hampir semua teman-teman ekspor itu meminta lebih dari 50%, bahkan mereka mau 100%. Ide dari apa yang disampaikan oleh Pak Rian itu juga saya rasa salah satu solusi yang cukup bagus, yang memang ini sedang juga kami pelajari rekan-rekan di sektor manufaktur, memungkinkan nggak kalau pekerjanya itu tidak pulang atau paling tidak bisa stay di dekat-dekat situ gitu. Ini juga sedang dipikirkan. Begitu Mas. Oke, itu menjadi masukan-masukan menarik ya. Pak Haryadi, Mas Haryadi dan Mas Rian, tolong tetap bersama saya. Saya akan jeda dulu dan kita akan masih kembali berkaitan dengan melakukan evaluasi dan memberikan masukan mengenai penerapan PPKM darurat. Pak Emil Dardak, Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Anda harus berangkat ke bandara. Terima kasih waktunya. Salam saya buat seluruh jajaran dan juga Ibu Khofifah. Sehat terus. Kita terus dukung upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat berhasil semaksimal mungkin PPKM darurat dimanapun, termasuk di Jawa Timur. Selamat bertugas Pak Emil. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi. Dan kami akan segera kembali.